lah. Duduk dulu. Duduk dulu, Bu. Nah, ada keperluan apa ya, Bu? Datang ke sini? Begini, saya ingin memberitahukan bahwasanya Daniel ini berantem kan, Bu. Masih dijangkau lingkungan sekolah gitu, Bu. Jadi saya ingin memberitahukan bahwasanya begitu. Berantem sama siapa maksudnya, Bu? Sama temannya, Bu. Perkara mungkin pacaran, Bu, atau yang lainnya juga kurang tahu gitu. Tapi dia di rumah nggak seperti itu loh, Bu. Dia baik gitu, nggak pernah ada masalah gitu. Saya kurang tahu juga ya kalau apa di sekolah dia seperti itu. Begitu ya, Bu. Tapi yang saya tahu dia di sekolah berantem, Bu. Makanya saya memberitahukan ke Ibu gitu. Ini bagaimana ya, Bu? Gitu. Ya guru-guru lain juga. Jadi gimana ya, Bu, tentang Daniel gitu? Ya saya juga sebagai orang tua kan, Bu, udah mengarahin dia supaya jadi anak yang baik gitu kan, Bu. Tapi ya itu tadi maunya orang ibu juga lebih memperhatikan dia lah. Soalnya kami juga di rumah kan ada pekerjaan kan, Bu. Ayahnya, bapaknya juga kerja. Jadi bapaknya Daniel juga kan, Bu, kerja. Tapi itulah tadi agak malas gitu. Jadi saya pun bingung mau memarahin dia juga kadang kok dibilangi agak mau mendengar gitu kan, Bu. Tapi tiba-tiba kalau dia di sekolah ada aja gitu aduan guru-guru yang tidak enak buat saya. Makanya saya itulah, Bu, semoga lah kita bisa juga, Ibu bisa bekerja sama-sama saya baru mengajari anak saya juga, biar jangan terlalu mengikuti teman-temannya. Mungkin pergaulan dia juga sih, Bu, yang buat itu. Soalnya di sini kan di daerah tempat tinggal kami ini anak-anaknya udah jarang yang sekolah, Bu. Mungkin gara-gara itu juga mengikuti zaman dia mungkin, Bu, seperti itu. Ya, Bu. Saya cukup mengerti dengan kondisi keluarga, Bu. Cuman kan saya hanya ingin memberitahukan dia keadaannya di sekolah bagaimana, Bu, gitu. Oh, jadi gini lah ya kamu, Bu, supaya kita juga enak berbicara gitu, biar bapaknya juga tahu kayak mana permasalahan dia. Nanti kalau saya cerita mungkin bapaknya nggak percaya. Kalau ibu udah nyampe sini kan bapaknya pasti tahu, udah mengerti juga kan, Bu. Jadi saya manggil bapaknya dulu ya, Bu. Ya, boleh. Pak Daniel, Pak Daniel, sini dulu. Ya ada apa nih? Ini anak kita, dia banyak ya dulu. Kenapa Bu lama datang sini? Ini Pak, saya ingin memberitahukan anak Bapak Daniel kan, dia berantem Mas, tapi masih di lingkungan sekolah gitu. Kenapa ya Goda? Nggak ada ya. Udah kuat kali gue rupanya berantem sama kamu nggak? Nggak. Hah? Tidak belum tadi. Ayo rupanya udah jadi berantem. Jadi kan Bu, kita pun nggak tahu anak kita di mana kan. Maksudnya biar lebih enak bahas ini, gua ambillah dulu, gua panggillah dulu adik aku satu lagi baru kan buat minum ibu kan. Kopi, masuk. Kasih ibu ini minum. Jadi Bu, si Daniel nih berantamnya udah sering kali ada kemana Bu? Udah dibilang bisa sering lah sama di kelasnya gitu. Betul itu dah? Ya, seminggu 2 kali. Dia Ganggu aja cerita situ. hah? Ganggu aja terus. Ada semua orang itu. Ya kan nggak mungkin jadi bahan perkelahian kan kalau menyelesaikan masalah itu. Jadi Bu, anak kami ini sebetulnya di rumah bagus Bu. Makanya kami dengar dari ibu ini bingung kan. Cuman dia pun tertutup kali, berapa belakangan ini tertutup kali memang. Jadi kalau dari dia apa rupanya katanya Bu sampai dia jadi berantem? Dari Daniel sendiri bilang bahwasanya pertama dari salah antar teman. Saya pun dari awal pun mengira Daniel tiba-tiba ada perubahan dari sikapnya gitu. Makanya saya ingin tahu apa yang penyebab perubahan sikapnya gitu. Betul itu dah? Bapak gitu ya. Ya lama kerja sendiri. Kalau misalnya nggak ada kok marah-marah bapak sama mam. Ya Belum kok salah-salahi bapak. Kamu- Kamu yang berantem di luar kok salah-salahi bapak? Loh? Pak Daniel, seharusnya kamu yang salah di situ. Jangan membuat seperti itu. Kamu yang memberikan contoh yang tidak baik untuk dia. Jadi dia terbawa-bawa sampai ke sekolah. Kamu juga bisa seperti itu. Lihat dia sampai berantem. Itu kan namanya kita yang salah di rumah ini. Seharusnya kamu kasih contoh. Kasihan loh anak itu. Mental dia juga nanti terganggu. Dia jadi nggak fokus belajar. Kamu udah malas kerja juga. Sabar mama, bapak. Daniel tuh kayak gitu gara-gara bapak. Bapak tuh kan sering berantem di rumah sama mama. Jadi Daniel pun udah pusing lah di rumah. Jadi melampiaskan amarahnya ke teman-temannya.
Jadi apa yang maksudnya keluarga ini? Main jatuhi saya di depan urus Daniel. Bukan seperti itu. Kan di sini dia saja udah bilang kalau semua masalahnya itu karena dilihat dari contohnya kamu Pak Daniel. Jadi bagaimana kalau dia udah seperti itu, nanti kalau terbawa-bawa nama kita juga, nama keluarga kita juga yang jelek gitu. Kayak gini apa nggak susah dia untuk di sekolah juga dia nggak fokus, banyak bermain jadi dia berantem gitu. Nah, udahlah Bu. Nah, kita lebih baiknya nyari solusi bagaimana cara jalan keluarnya agar perilaku dari saudara Daniel ini bisa berubah gitu. Ya itu tadi lah Bu, makanya saya juga minta tolong gitu kamu supaya anak kita ini biar lebih diperhatikan sama ibu. Soalnya dia pun akhir-akhir ini udah tertutup sama kami. Entah itu memang itulah kan masalah kami yang di rumah tangga ini. Ya nggak mungkin seperti yang dibilang Daniel tadi. Saya juga kerja kan, bapaknya juga kerja, cuman agak malas. Saya bingung gitu. Nah, anak saya ini udah tertutup, nggak mau bercerita sama saya nggak tahu masalah dia di luar itu apa. Ya itu tadi lah, mungkin kalau di rumah saya bisa melihatnya, tapi kalau dia di jam sekolah kan itulah saya minta tolong untuk ibu, untuk semua guru-guru bidang studinya juga supaya memperhatikannya juga lebih Bu, seperti itu Bu. Iya Bu, nanti kalau jika ada Daniel melakukan kesalahan lagi, saya akan memberitahukan kepada ibu. Dan Daniel, ibu mau memberitahukan bahwasanya kalau kamu ada masalah bisa terbuka kepada kedua orang tua kamu. Kalau misalnya kamu ada keluh kesah juga bisa beritahu pelan-pelan kepada orang tua kamu, biar orang tua kamu pun nggak salah paham atau miskomunikasi antara kamu dan orang tua kamu begitu. Bisa kan Daniel? Jadi gini Daniel kan, sebetulnya bapak mau minta maaf lah sama Daniel, karena mungkin gara-gara bapak juga kan makanya keluarga kita seperti ini gitu kan. Karena pun bapak lagi stres juga, lagi pening gitu, lagi kerjaan pun lagi nggak bagus, lagi nggak jalan lah pokoknya. Jadi keuangan itu bingung nyarinya kemana Daniel. Jadi kalau Daniel ada masalah dan bapak pun minta maaf karena udah berantem dengan ibu kamu di depan kamu tuh, pernah kamu lihat sehingga kamu berantem di luar sana. Semoga kedepannya kita baik-baik aja kan. Jadi pun ibu ini nggak sampai ke rumah gitu, kita bisa selesaikan masalah ini di rumah aja gitu. Jadi aku pun maaf lah sama bapak udah memalukan keluarga kita di sana. Iya Daniel kan, jadi kan sebetulnya ini masalah keluarga kita bisa kita atasi kan, cuman karena Daniel tertutup sehingga di sekolah kami nggak tahu nih bagi orang tua Daniel gitu kan. Dan saya pun minta maaf lah ke kamu ya Bu Daniel, karena selama ini bahkan ini malas-malasan pada anak kami yang pertama pun Kofi. Saya minta maaf lah karena sering kali kami berdua ini bertengkar. Buat Pak Daniel juga saya meminta maaf udah sering buat marah kayak gini. Jadi untuk kita berdua semoga lah nanti jadi keluarga yang dicontoh buat anak-anak ini juga, jangan sering-sering berantem lagi gitu, biar kalau kita harmonis juga mereka senang, bisa belajar dengan tenang gitu, nggak ada lagi untuk jelek-jelekkan nama keluarga kita kayak gini. Untuk Daniel juga, kamu juga di sekolah jangan bandel-bandel gitu. Kalau bisa apa yang kamu lakukan di luar itu bisa diceritain. Kalau nggak bisa sama mama ya sama ini, sama adik. Ibu juga saya mau bilang makasih banyak udah memperhatikan anak kita ini. Ibu udah sampai susah-susah datang ke rumah ini. Makasih lah Bu udah diperhatikan anak kita. Semoga nanti kita bisa menjalin kerjasama lagi. Ibu bisa memperhatikan dia, kami juga bisa mengkoordinasi untuk gimana keadaan dia di rumah ini nanti ya Bu. Iya, itu tugas saya mengajarkan anak di sekolah. Saya juga akan menjalankan komunikasi untuk perkembangan dari Danielnya, semoga ada perubahannya. Dan untuk Daniel, ibu harap kamu setelah ini ada perkembangan lagi, minimal komunikasi menjadi bagus gitu ya antar keluarga kamu ya. Maaf sebelumnya Bu dan Bapak, kalau bisa saya kasih saran, mungkin di rumah jangan berantem lagi biar anak-anaknya tidak mencontohkan hal tersebut dan tidak membawanya di luar lingkungannya. Berhubung saya ada kegiatan lagi yang lain, boleh saya langsung pulang Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, Maaf mengganggu waktu Bu. makasih ya. Terima kasih banyak ya Bu. Mari Bu, saya antarkan. Pesan gua juga.